jenis sholat apa yang dia lakukan juga mempengaruhi, dan tamu itu siapa yang datang itu juga mempengaruhi, dan urusannya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Pemirsa El-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, hadir pertanyaan di majelis kami. Ustadz, apakah boleh ketika saat sedang sholat lalu ada tamu dan saya sengaja mengeraskan suara bacaan sholat agar tamu saya tahu bahwa saya lagi sholat? Baik, hadir di tengah-tengah kita Ustadz Parman dan Ustadz Heri Mahfudi yang akan memberikan jawaban dan pencerahan untuk pertanyaan. Fadhal Ustadz Parman. Baik, para pemirsa El-Kalam yang dimuliakan oleh Allah SWT serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan kepada forum El-Kalam ini, sebenarnya ada pembahasan yang sangat luas berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh orang yang sedang sholat ketika ada tamu yang datang. Pada masalah ini para ulama telah membahas secara panjang lebar, ya, barangkali nanti Ustadz Heri bisa menjelaskan apa yang harus dilakukan, dan jenis sholat apa yang dia lakukan juga mempengaruhi, dan tamu itu siapa yang datang itu juga mempengaruhi, dan urusannya bagaimana. Tetapi kalau melihat pertanyaan ini, kalau ditanyakan boleh atau tidak, sebenarnya adalah boleh, ya. Apabila seorang sedang sholat di rumahnya, ya, kemudian ada tamu yang datang sementara tidak ada orang lain, ya, dia boleh memberikan isyarah, ya, boleh memberikan isyarat bahwa dia sedang sholat, baik dengan mengeraskan bacaan takbir atau mengeraskan bacaan yang sedang dia baca, ya, itu diperbolehkan, ya. Ini juga nanti masih ada pembahasan tafsir, ya, nanti akan dibahas oleh Ustadz Heri. Tapi kalau pertanyaannya seperti itu, ya jawabannya boleh. Yang penting, ya, orang yang sedang bertamu tersebut, ya, betul-betul mengetahui bahwa si tuan rumah ini sedang sholat. Akan tetapi kalau yang datang ini sifatnya sesuatu yang darurat, ya, misalnya orang yang sedang minta tolong dalam kondisi darurat, itu nanti melihat sholatnya ini sholat apa. Kalau sholat wajib, ya tidak boleh diputus, ya. Kalau sholat sunnah bahkan boleh diputus kalau urusan yang dibawa oleh tamu ini darurat, ya. Atau misalnya yang datang ini adalah orang tua, ya, birrul walidain itu lebih diutamakan dibanding sholat sunnah. Barangkali nanti Ustadz Heri akan menambahkan. Terima kasih atas waktunya. Terkait masalah tersebut, para ulama memberikan perincian. Nah, ini dirinci di dalam kitab Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadhil Minhaj. Jadi tergantung itu nanti tujuannya. Jika tujuannya itu mengeraskan bacaan, hanyalah mengeraskan bacaan saja, tetap bertujuan membaca doa sholat, maka itu tidak batal. Tapi jika tujuannya itu misalnya mengeraskan itu adalah bertujuan membaca bacaan sholat dan memberitahu si tamu, itu juga tidak batal. Yang batal adalah jika murni mengeraskan bacaan itu
untuk memberi tahu kepada tamu. Nah ini dianggap batal oleh para ulama. Alasannya adalah li'annahu yushbihu kalamal adamiyin, karena di situ dia menyerupai perkataan manusia umumnya, artinya tidak murni bacaan sholat. Jadi tergantung apa itu namanya niat, hatinya. Tetap niat zikir ya. Ya, jika memang untuk khitab untuk menjawab si tamu, nah itu yang batal, yang murni menjawab. Tapi kalau mengeraskan tujuannya adalah membaca bacaan dan memberitahu tamu, nah itu tidak batal. Gitu kira-kira. Baik, pemirsa Al-Kalam, mudah-mudahan bisa menambah pencerahan untuk kita. Tetap tidak membatalkan, tapi dengan catatan tadi tetap niat bukan hanya untuk memberitahu, tapi tetap niat zikir dan lain sebagainya. Baik, mudah-mudahan bisa jadi acuan kita. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.